Salam, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya urapi kami Tuhan, ajar kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, tapi terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, terambil dari 2 Korintus 5 ayat 18. Kita baca Alkitab kita, 2 Korintus 5 ayat 18. Isinya adalah, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Isinya yaitu, bila kita lihat dari nats ini, Allah adalah inisiator. Mengapa? Karena segalanya sudah diberikan kepada kita. Bumi dengan segala isinya adalah ciptaannya. Salah satunya manusia ditempa serupa dan segambar dengan Allah. Allah yang menyuruh para nabi, para rasul, dan pelayan-pelayannya untuk memberikan, untuk menyurati agar jemaat untuk bisa mengenal kasih Allah. Rasul Paulus memberikan surat yang kedua kepada gereja Korintus. Begitu juga di gereja yang lain seperti di gereja Galatia, di Efesus. Akibat adanya gejolak di dalam pelayanan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus, pelayanan yang hendaknya dilakukan oleh para pelayan atau imam-imam ataupun jemaat yang ada di gereja, hendaknya lah mencerminkan pelayanan seperti pelayanan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang mendamaikan manusia itu dengan Allah. Manusia kerap kali jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kadang manusia itu mudah tergoyah kepercayaannya. Mudah tergoyah karena godaan duniawi. Banyak sudah perilaku manusia yang membuat Allah, seharusnya kita manusia karena banyaknya dosa, Allah akan menjatuhkan murkanya kepada kita.
Tapi Allah sangat kasih terlebih kepada manusia ciptaannya itu. Karena kasih Allah, maka para rasulnya, para nabinya disuruh untuk menasehati, memberikan pelayanan agar manusia itu kembali kepada Allah. Tidak memberikan kemurkaan, tetapi karena kasih setianya kepada manusia ciptaannya itu, Dia memberikan anaknya yang tunggal di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Nats Yohanes 6 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tandanya Allah sangat kasih kepada manusia. Walaupun kadang manusia itu menjauh melawan Allah, tapi Allah sangat kasih. Inilah yang akan kita ingat pada Nats hari ini. Betapa kasihnya Allah kepada kita. Di dalam diri Yesus Kristus kita diperdamaikan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita datangnya adalah dari keluarga. Baik kita sebagai Bapa yang tugas kita mencari nafkah, ataupun kita seorang ibu yang mengatur keluarga kita, atau kita adalah anggota keluarga. Nah, mari kita terlebih dahulu kita berdamai dulu. Kita damaikan diri kita ini dengan Allah. Maka kita bisa memberikan pelayanan menjadi contoh seperti mencerminkan pelayanan Kristus, yaitu yang mendamaikan di dalam keluarga kita. Kita berperan adalah sosok yang dikasihi oleh Allah, yang mendamaikan anggota keluarga kita. Begitu juga kita bila kita bekerja di kantor, baik itu pun di sekolah atau menjadi pelayan di gereja. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita yang kita geluti, hendaknya lah sikap dan perbuatan kita mencerminkan sikap yang dicerminkan oleh Yesus Kristus kepada kita, yaitu sikap yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kita berada di mana, apapun profesi kita, hendaklah pekerjaan kita di dalam pelayanan kita adalah membawa damai, membuat nyaman, dan mari kita melakukan pekerjaan kita atau dalam pelayanan kita dengan hati yang tulus. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Nats ini menguatkan kita agar kita senantiasa terlebih terhadap Tuhan. Hendaklah kita lakukan pelayanan yang mencerminkan kedamaian seperti yang diberikan oleh Kristus kepada kita.
kita diperdamaikan dengan Allah. Mari saudara terkasih dalam Yesus, dengan hari ini, di dalam nats ini, Yesus sendiri telah turun ke dunia. Allah sendiri sudah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Kita mari berbuat atau bekerja atau di dalam pelayanan kita, baik di gereja ataupun di rumah tangga kita, kita lakukanlah pelayanan kita, pelayanan yang membawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan firman-Mu ini di dalam hati kami. Biar kami bisa lakukan, biar kami seturut dengan pikiran dan hati kami untuk melakukan yang seturut dengan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya itu. Jangan kami andalkan dunia ini, jangan kami andalkan kekuatan dan pikiran kami, tetapi Roh-Mu lah Tuhan yang mengajar kami, supaya kami bisa bersikap, bisa berperilaku untuk mendamaikan antara diri kami dengan Tuhan, antara kami dengan sesama kami. Terlebih Engkau Tuhan, Engkaulah yang menguatkan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, bila ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, Engkaulah Tuhan yang memulihkan. Bila ada ya Tuhan di dalam pelayanannya mengalami rintangan hambatan, Engkaulah Tuhan yang membuka, Engkaulah Tuhan yang memberikan pencerahan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, sempurnakanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Semoga mencerahkan hati dan pikiran kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.